Para pemirsa yang terkasih, para pemirsa yang senantiasa mendapat bimbingan dan restu dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada season pagi hari yang indah yang cerah ini, itu tadi saya tunjukkan makam-makam jejak sejarah yang sangat luar biasa sekali, termasuk pada gambar ini para pemirsa. Ini saya tunjukkan yaitu Sinuwun Wali, Sinuwun Gusti, nggih. Terus Mbah Said. Yang sebelah sini tadi depan musola, samping musola itu Nyai Dewi Sundari. Para pemirsa yang terkasih, ini panjenengan saya ajak bertandang di tempat Eyang Sakti, Eyang Aguna dan Eyang Trubus. Yang jelas di sini banyak cerita sejarah yang luar biasa ya. Rasanya secara spiritual atau secara rasa. Yang jenengan rasakan apa di tempat sini? Habis dari bersih-bersih ini tadi. Yang saya tahu rasanya di sini begitu asri, nyaman, dan suasananya sangat gimana ya? Sangat tenang banget kayaknya. Kayaknya mempengaruhi alam-alam pikiran kita, alam bawah sadar kita, dan alam hati kita, membuat kita semakin enjoy, tenang di sini. Ya, pentingnya kita ini silaturahim seperti ini. Kalau kita sering di keramaian mungkin mempengaruhi pola pikir kita juga kan, apalagi kita hidup di tengah kota, dekat kota seperti di Surabaya, banyak pengaruh-pengaruh yang mempengaruhi pola pikir kita, sehingga pengaruh untuk juga mental, kesadaran dan jiwa juga. Biasanya kalau wilayah macet itu kan larinya ke temperamen juga, embongnya macet banget. Kalau di sini kan beda banget para pemirsa. Pentingnya kita sinkronisasi bersatu dengan alam seperti ini. Pertama yang kita dapat yaitu ketenangan. Kedua, di samping tenang, keduanya nyaman. Ketiga, kita dapat informasi terkait jejak sejarah seperti hal-hal seperti ini. Karena bangsa yang besar para pemirsa itu tidak melupakan sejarah. Seperti itu para pemirsa, saya sowan di tempat sini. Mulai tahun lama banget Pak Melisa, dan sering kejadian. Pernah saya di sini waktu Jati besar itu disambar petir pas saya di sini. Sampai terbelah yang di sana itu terbakar. Itu pas saya lokasi di sini. Nah, sini tuh Eyang Sakti itu kayak kalau saya masuk di tempat sini kayak saya ketemu mbah saya, kayak ketemu kakek saya. Kayak dianggap cucu sendiri. Iya, saya terasa seperti itu. Mulai dari sana itu, yang putri teko gitu loh. Yang putri teko, saya seperti itu. Karena dulu yang ngajak saya itu mbah saya ngajak saya ke sini. Dikenalkan, oh dulu tapak tilasnya mulai sana. Kalau mau ke sini mandi dulu ke 9 derajat. Setelah itu sholat dulu, sowan ke Mbah Said, mari Mbah Said, Mbak yang Geli Suci, atau di depan itu perdanyangan. Iya. Sugu di sana dulu. Sebagai bentuk terima kasih karena atas jasa beliaunya lah kita bisa menikmati hidup seperti ini, senyaman ini, seindah ini para pemirsa. Yang dinamakan gaib itu sesuatu yang belum kita tahu, itulah gaib. Seperti ini para pemirsa, di dalam rokok ini kita nggak tahu apa isinya. Sebenarnya gaib itu ada hijaban di kesadaran kita. Di balik kegaiban itu adalah nyata. Bagaimana kita bisa nukat gaib ini? Ya dibuka. Ada duitnya apa rokok? Nah, kosong. Nah, sebenarnya kosong adalah isi loh mereka. Dulu kalau saya punya masalah, ya semua orang punya masalah ya. Kalau ke sini itu saya kidungan. Dulu pernah kena fitnah itu saya kidungan di sini. Saya kidungan hasbunallah, bahwa saya kidungan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula. Itu dirasakan banget, setiap kata-kata dirasakan. Apa yang kita rasakan, apa yang masalah kita itu kita setorkan ke kehariban Allah, seolah-olah itu kita madul. Dan anehnya setelah kidungan itu ketiga, seolah-olah alam terasa kayak gupung lihat kuih kono masalah apa sih, kasarnya seperti itu. Dedawan-dedawannya kayak bertanya, kon sama kena masalah apa? Karena saya tidak bersila, tidak duduk bersila seperti ini, saya seperti ini, saya duduk seperti ini.
Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sampai sempat dulu Mbak yang sakti nek panjenengan emang bener-bener yang sakti beneran. Kulo nagih janji sama sampai nang ngene Gusti. Sempat seperti itu tingkat dulu saya. Karena sekarang ini masalah itu tidak masalah karena ada penggadaian. Ya. Selesaikan masalah tanpa masalah. Ada penggadaian. Berarti apa yang dimaksud masalah itu? Masalah itu jangan jadikan masalah, tapi masalah itu jadikan batu loncatan. Bukan masalah lagi kalau itu batu loncatan. Karena setiap masalah itu Allah mempunyai rencana yang indah para pemirsa. Indah sekali bahasanya. Dan semuanya itu tidak lepas dari qadar dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala demi kedewasaan kita ini, demi kemantangan kepribadian kita ini. Yang terpenting dari kunjungan kami pada pagi hari ini, berprasangka positiflah ke Allah, berhusnudzonlah kepada Allah, dan semuanya itu tidak lepas dari skenario Allah yang indah. Pesan dan kenang, gitu aja yang perlu saya sampaikan di publik untuk masyarakat sini terkait Eyang Dewi Kili Suci. Harapannya apa sih? Seperti ini banyak orang tapak tilas di sini, tujuannya dan harapannya seperti apa? Mungkin bisa 1-2 patah sama sampaikan ke publik. Ya, ngatur sembah nuwun. Nggih. Mas Arif, terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu, rahayu, rahayu. J, niki langsung mawon nggih. Nggih, basa Jawa ae. Bahasa Jawa nggih. Bahasa Indonesia rada. Nggih. Mergane opo ben pada waktu nang Jakarta kepingin bahasa Indonesia lancar, ternyata beliaunya Madura sing lancar gitu. Oh, lanjut. Ya, intinya itu pesannya leluhur yang ada di Gunung Bujangan semuanya. Intinya itu sejatinya minta doa itu nggak ada permintaan. Jangan sampai dibawa-bawakan masalah bahasa ke duniawi. Nah, intinya kita kesini mendoakan ikhlas lahir batin itu jadi insya Allah. Bahasanya itu gitu. Intinya nggak mau diribetkan soal ke dunia. Karena beliaunya sudah lepas. Sudah lepas. Intinya itu. Di sini syariatnya banyak orang yang menyangka cari pesugihan lah, cari apalah bahasanya itu. Di sini bukan tempatnya, minta maaf. Untuk mencari pesugihan. Bisa digarisbawahi para pemirsa, Eyang Sakti ini atau Eyang Maling Celuring. Iya. Eyang Sakti atau Eyang Maling Celuring itu walaupun berlatar belakang seperti itu, pada hakikatnya beliau tuh juga mengajarkan tentang tauhid. Mengajarkan tentang tauhid ketuhanan. Belajar masalah kesempurnaan hidup, bagaimana kita berlaku bijak dengan hidup dan kembali bagaimana dengan husnul khotimah. Itu beliau mengajarkan seperti itu, bagaimana pengajaran tentang kesempurnaan seperti itu. Para pemirsa yang terkasih, sangat penting sekali lah kita bertapak tilas seperti ini, sangat penting sekali. Di samping kita tidak melupakan sejarah, berwasilah itu dibolehkan oleh Allah, berwasilah itu diizinkan oleh Allah. Nggak ada yang melarang berwasilah melalui seperti ini. Mungkin kita sharing, mungkin kita sharing. Kalau kita nggak tahu Surabaya, lebih baik tanya orang yang tahu Surabaya. Kadang orang itu perlu buka GPS untuk ke Surabaya biar tidak salah arah. Tapi ada seseorang tidak membuka GPS, tapi dia berangkat dulu ke Surabaya, tanya di Surabaya sana. Pada hakikatnya, walaupun jenengan lewat Gresik untuk ke Surabaya, lewat Pasuruan untuk ke Surabaya, tujuannya yang terpenting itu pertama ridho Allah, kedua supaya kita itu dijadikan Allah menjadi manusia yang rahmatan lil alamin, baik rahmatan untuk keluarga, untuk agama Allah dan untuk negara Republik Indonesia. Para pemirsa, kembali lagi para pemirsa, yang namanya tawasul itu diizinkan oleh Allah. Wasilah itu boleh. Wong kita bukan ahli HP, ya kita minta tolong untuk ahli HP yang bisa menyelesaikan. Kalau ini tidak mempunyai keramat, tidak dimiliki, tidak dikasih Allah kanugrahan yang sifatnya berlebihan, saya yakin ini sudah hilang telan waktu atau telan masa. Wong mbah-mbah kita aja, jenengan tahu nggak makamnya? Nggak tahu. Nggak tahu. Lah ini sudah generasi
generasi sudah berapa ratus tahun, berapa periode, berapa generasi. Kalau tidak memiliki keramat yang dititipkan Allah kepada beliaunya, tidak mungkin ini dikunjungi banyak orang. Kita ngomong yang nyata aja, kita ngomong yang zahir aja. Intinya para pemirsa, berwasilah itu diizinkan. Yang penting setelah kita mendoakan, ada adab tata krama donga. Ya Allah, lantaran wasilah saya sowan ini, saya nunut doa kepada Engkau ya. Nunut gandunga, mari kita mendoakan beliau berwasilah lantaran itu. Kalau jenengan tahu manakib itu ngeri malah doanya. Si Abdul Qadir Jailani panjang tulung itu loh. Bahasanya seperti itu. Ada cerita seperti, ada wali Allah. Doanya katakanlah Bang Junet. Wali itu namanya Bang Junet atau abangku ini. Dan dia mempunyai santri itu 5. Karena beliau itu kan istiqomah mengajar santri di pagi hari. Pada waktu itu perahunya itu bocor, rusak. Ya Junet ngomong gini, "Kecok ana sorbanku." Terus wiritan apa? Celuk jenengku. Ya Junet. Ada santri yang belakang itu nggak percaya. Kenapa saya suruh Junet? Nggak percaya. Di tengah perjalanan dia tuh ngomong gini, ya Allah panjang tulung kulo, jatuh, tenggelam dia di samudra. Terus setelah diganti lagi dia bisa naik lagi, bisa pegangan lagi. Intinya apa? Kalau kadang kita ini kan sejatinya itu sampai di Allah, tapi kesadaran kita itu belum bisa menerima. Kalau kita ini di dalam zatnya Allah, kalau kita ini di dalam dirinya Allah, kadang kita seperti itu, kesadaran kita belum nyampe di situ. Seperti itu para pemirsa yang terkasih, para pemirsa yang dirahmati Allah. Mungkin bincang-bincang seremonial pada kesempatan pagi hari ini lebih kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya para pemirsa, karena kebenaran sejati adalah milik Allah. Kita ini hamba yang lemah dan penuh salah dan khilaf para pemirsa. Itulah kunjungan kami di pagi hari ini. Semoga para pemirsa dapat informasi terbaik dari kunjungan kami pada pagi hari ini. Tiada lain, semoga panjenengan semuanya dan kami di sini selalu mendapat bimbingan dan restu dari Allah. Muga rezeki ini dipun lancaraken kalian Allah. Sing utange akeh muga dientas, sing masalah sak klopo muga dadi saupo. Allah muafiq ila mintarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Santi Santi Hum. Rahayu. Monggo kita bersolawat bareng-bareng para pemirsa. Lupa like, comment, share, dan subscribe. Allah. Sallallahu ala Muhammad. Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Sallallahu ala Muhammad. Allah ya Sayyidi ya Rasulullah. Sallallahu alaihi Ya Allah. wasallam. Banyak kita panjenengan sing menika ya Allah, panjang cukupi tulur-tulur rezeki nipun ya Allah. Ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Allah, banyak tulung ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Muhammad. Ya Muhammad. Ilahi antal maksud ya Allah, Allahumma khadiyal hajat ya Allah, fakhtah lana ya Allah. Allahumma akhlisna ya Allah, warja mustaghisina ya Allah. Inni antas safi wa afi ya Allah, wa antal muafi sifa la yughadiru saqwa wa anta karahimin. Kamal lana ayatan kulli kamalik wa ala alihi li kulli kamalik ya Allah. Aghlisna ya Allah, istajib lana ya Allah. Ya sahibul wilayah, ya sahibul qariyah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Anta samsun, anta badrun, Ya Sayyidi ya Rasulullah. anta Allah. nurun, fawqa nuri. Ya Allah.
anta samsun anta badrun anta nurun Ini ada banyak ya Allah. anta isi Kedua orang tua kami yang sudah kembali ke haribamu ya Allah. Ampuni ya Allah. Ampuni ya Allah. Letakkanlah kedua orang tua kami menjadi golongan, menjadi hamba yang selalu dirindukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah pemimpin-pemimpin negeri pemimpin yang amanah ya Allah. Jadikanlah sahabat-sahabat saya pejuang-pejuang agamamu ya Allah. Paksakan kami ya Allah. Paksakan kami menjadi hamba yang kau ridhoi ya Allah. Paksakan kami ya Allah menjadi hamba yang kau pilih. Kuatkanlah jiwa kami, kuatkanlah raga kami ya Allah, sehingga kami menjadi manusia rahmatan lil alamin ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna fatahna ya Allah laka fathan mubina innahu min Sulaiman Ya wa inna Habibi ya Muhammad Ya Allah. Ya Rasul kauni Ya Allah. Ya Habibi ya Muhammad Ya Sayyidi ya Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Bi barakati ala Rasulullah, bi barakati ala lisanina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi barakati syarifatil Quran, bi barakati nuril Quran, bi barakati karamatil Quran, bi barakati nabiyullah waliullah ilaihi antal maksud ya Allah, wa ridho kalmatul batina bil habat bi marifataka ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampuni kedua orang tua kami ya Allah, karena surga itu tidak indah tanpa kedua orang tua kami ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan channel kami. Semoga membawa guna dan manfaat. Sampai jumpa. Nantikan kunjungan kami di season yang lain.